يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan juga alhamdulillah ya, juga kita dapat menyempatkan diri kita bersama-sama ya, berkelabur ilmu yang sudah setiap malam Selasa kita laksanakan atau kita lakukan. Tentunya ini semuanya mudah-mudahan ya, menjadi amal kita yang besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insyaallah tentunya kita sama-sama dalam ilmu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, dan insyaallah kita semua selaku umatnya yang senantiasa banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita dipanggil oleh Allah akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang akan berhormati dan sama-sama kepada Allah, marilah sama-sama kita ikuti pengajian kita, sama-sama kita mempelajari kita bikin dan hadis Nabi yang nanti insyaallah akan yang nanti pelajaran dari Ustaz Haji Muhammad Hazami. Oleh karenanya kita Ustaz Haji Muhammad Hazami dipersilakan dengan segala hormat. Dan disunahkan orang yang ada tartil pelan-pelan, artinya bahwa pada malam hari ini kita membahas tentang perkara-perkara yang disunahkan bagi muadzin ya. Jadi bagi yang orang yang ada atau muadzin, maka perhatikan akan daripada perkara yang sunnah, mana perkara yang mensahkan azan dan syarat sahnya azan dan iqamah. Yang syarat sunnahnya, yang pertama di dalam sunnah seseorang azan itu adalah tartil, yaitu pelan-pelan, tidak berbesar-besar. Artinya menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya, tidak terburu-buru. Ya, jangan Allahu Akbar, jangan begitu. Nah, jadi kalau seperti itu, jadi kayak dikejar-kejar. Nah, maka tidak bersunnahnya. Kalau kita masuk tadi pelan-pelan, Allahu Akbar. Nah kita. Jadi ya harus hati kalau tersebut. Kemudian yang kedua, watar
dan tarjih. Ya. Ya, tarjih ini adalah ketika mengucapkan kalimat syahadatain ini dan didahului dengan kalimat sir sebelum jahr. Nah, jadi sebelum asyhadu an la ilaha illallah, nah itu sebelumnya itu kita baca sirnya asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu nanti itu sunnah. Nah, jadi kayak dua kali bacanya jadinya. Yang pertama sir, yang kedua jahr kencang gitu. Begitu juga dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Kemudian sunnah berikutnya wa tasbih, itu tasbih di subuh, di dalam sholat subuh ada Al-Quran, mau itu sholat subuhnya adaan ataupun daripada kodokan. Yang tasbih itu membaca kalimat as-salatu khairun minan naum, tasbih. Ya. Kalau kalimat tasbih kan di dalam riwayat ketika seorang sahabat menceritakan daripada mimpinya kepada Rasulullah, maka itu dijadikan sebagai apa? Kalimat azan. Nah, kalau tasbih itu dulu sudah termasuk. Nah, maka ketika wajib di zaman Rasul, itu adalah Sayyidina Bilal, ketika ayat falah itu ayat salat, ayat falah orang berdatang karena subuh kan, ya mungkin masih pada tidur atau bangun tidur, dan ditambahin oleh beliau as-salat itu khairun minan naum, baru keluar dari rumah menuju ke masjid. Nah, Rasulullah mendengar seperti itu mengiyakan, artinya tidak membantah, ya. Jadi itu sudah sampai sekarang. Ini sunnah ya di dalam sholat subuh. Kemudian wal-istifatu dan menoleh, sunnah menoleh di ra'sihi dengan kepalanya wahdahu sendiri, yaminan sebelah kanan, fi hayya 'ala shalah di dalam kalimat hayya 'ala shalah. Wa yasarahu dan menoleh sebelah kiri fi hayya 'alal falah, ya, pada kalimat hayya 'alal falah. Maka sunnah seorang muadzin ketika mengucapkan kalimat hayya 'alal shalah itu noleh sebelah kanan. Kalau hayya 'alal falah noleh sebelah kiri, gitu ya. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah gitu. Baru hayya 'alal falah. Kemudian wawatu isba'ihi fi sarafai udunaihi fil adzan, dan sunnah meletakkan kedua jari telunjuk di dalam lubang kedua kuping fil adzan pada waktu adzan, duna iqamati selain iqamah, artinya tidak pada waktu iqamah. Kemarin ada nanya kuping ditekan atau ditekan ya. Kalau kuping dimasukin jari tunjuk itu sunnah atau enggak? Sunnah, ya, itu sunnah. Biar apa tuh? Kalau kuping ditukar kan suara makin kencang jadinya, nah, itu ya. Karena azan ini tujuan untuk panggil orang, kasih tahu bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Jadi harus lantang suaranya, dibantu dengan tutup kuping dia. Dia sunnah. Ya. Kalau iqamah kan, karena iqamah orang sudah datang masjid, kemudian itu hanya pada waktu mau sholat dilaksanakan. Kalau azan sudah datang atau sudah masuk waktu sholat. Kalau iqamah waktu mengerjakan sholat berjamaah boleh dilaksanakan. Makanya dia memang berusaha kupingnya ditekan, gitu ya, atau dimasukkan. Kemudian wa qaulu azim musiqatan, dan sunnah bahwa seorang azim ini adalah sikot, orang yang jujur, dapat dipercaya.
Jangan sampai orang yang mengadili itu orang yang tidak dipercaya. Ya. Jadi jangan orang yang tukang mabuk atau tukang yang maksiat ini dijadikan muadzin, ya, orang yang benar. Ya. Karena itu berhubungan dengan waktu sholat. Kalau dia suka berbohong, nanti belum waktunya sudah ada tadi. Nah itu ya. Ini sebenarnya jadinya. Apalagi yang berhubungan dengan maghrib, puasa. Orang belum waktu buka puasa, adatnya juga ada duluan. Nah, itu bisa membahayakan orang. Udah ada nih, mungkin udah masuk waktu maghrib, dibuka aja tuh pembatalan puasanya. Ini bisa mengaruhi dengan ibadah lainnya. Makanya sikoh harus. Kemudian mutawikan, dan sunnah muadzin itu mutawikan, sukarela, tanpa dibayar, tanpa digaji. Ya. Kalau seandainya dikasih, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Ya. Jangan jadi muadzin nanti nama DKM mana nih jatah saya muadzin, jangan. Ya, artinya nanti meskipun tidak mendapatkan upah, Allah akan ganti dengan berupa pahala yang luar biasa. Begitu juga dengan pengampunan daripada dosa-dosanya. Tuh. Artinya pahalanya besar ini muadzin. Ya. Sebanyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang mendengar suara dia ketika ada, sebanyak itu juga pahala yang Allah akan berikan. Belum lagi kalau orang sebab dia azan, orang pada berbondong-bondong masjid, itu tambah banyak lagi pahalanya. Nah, itu. Nah, kalau kita berbicara keutamaan orang yang azan, ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan hal seperti itu. Kemudian sunnah berikutnya adalah wasojita. Sunnahnya adalah sojita. Apa sojita? Suaranya keras, suaranya kencang, gitu. Ada orang suaranya kecil, ada orang yang suaranya lantang. Kalau zaman Nabi kan belum ada speaker, jadi dibutuhkan orang-orang yang suaranya lantang, seperti Sayyidina Bilal. Itu suaranya memang kencang ya. Kalau suaranya pelan, ya kedengarannya sedikit jadinya. Makanya dicari suaranya keras atau kencang. Kemudian sunnah berikutnya wahasana sauti, dan bagus suaranya. Nah, ini yang bagus suaranya, ya sunnah ya. Bukan berarti yang suaranya pas-pasan atau yang kurang yang nangkap, yang ada ya. Belum ada. Sunnah ya, bagi suara bagus silakan saja. Karena ini ada ya salah satu syiah yang akan daripada agama kita buat orang-orang yang belum paham tentang ajaran Islam. Ya, saya tahu orang dengan suara Anda, sebab suara Anda tersebut bagus, banyak orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mu'alaf menceritakan daripada kenapa mereka tertarik. Ya, sebabnya karena dengan suara Anda, sebab suaranya kalau itu enak, jadi menyentuh ke hati, kemudian mencari Islam itu apa sih, bagaimana sih, bagaimana ajarannya. Nah itu, makanya sunnah bagi yang suara yang bagus itu ada. Tapi jangan kecil hati bagi yang kurang bagus. Ya silakan. Yang penting ya ada mau untuk bernada. Kemudian sunnah berikutnya wa'alul tarbiyyah. Sunnah berada di tempat yang tinggi. Nah ini di menara tuh. Masjid-masjid zaman dahulu menara itu fungsinya memang buat bandir. Ya, ngapain berada biar orang banyak yang dengar. Nah, kalau sekarang ya menara buat ya, perhiasan doang, ya. Tapi lumayan lah bisa taruh toa di sana. Ya, siapa tahu dengan tempat yang tinggi toanya bisa lebih luas lagi jangkauannya daripada suara pengunjung tersebut. Cukup di sini ya dalam, tapi suara terbuka kemana-mana. Tapi pada zaman dulu naik menara berbeda. Kemudian dua minggu di masjid dan sunnah masjid dekat dengan masjid. Itu artinya rumahnya gak jauh dari masjid. Jangan masjidnya di sini, alhamdulillah rumahnya pernah dibongkar misalnya. Wah itu repot dirinya kalau terkena azan.
azan subuh, ya berjauhan gitu ya. Jadi ya sekitar sini nih rumahnya. Ya kalau bisa tanggal masjid nempel, gitu ya. Ini perkara sunnah ya. Ketika kita seorang tersebut azan. Kemudian wajib kulli takbiratain binafasin, dan sunnah mengumpulkan setiap dua takbir dengan satu nafas. Ya, jadi azan kita dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi nafas aja, mos-mosan kelihatannya. Ya sunnah itu satu nafas, meskipun ada dua kalimat. Ya, Allahu Akbar, gitu ya, itu sunnah. Ya kalau seandainya memang tidak mampu, ya saya dengan satu nafas di dalam nafas satu takbir, ya. Tapi kalau mampu silakan dengan dua, dengan satu nafas. Kemudian wayang takbiraat fil-ula fi qawlihi Allahu Akbar, dan disunahkan dibaca fathah roknya pada awal, ya, di dalam kalimat Allahu Akbar, wa yusalli rokaat bisaniyati, dan disunahkan disebutkan roknya di dalam kalimat yang kedua atau ucapan yang kedua, ya. Maka kan tadi takbir tersebut sunnahnya dengan satu nafas. Jadi hitungan per kali takbir, ya, 2 kali takbir pertama, 2 kali takbir yang kedua. Nah, sunnah lagi takbir yang pertama Allahu Akbar, jadi rohnya dibaca panjang rohnya. Dan yang kedua itu sunnahnya disebutkan Allahu Akbar, gitu. Ya, atau pengertiannya bahwa sunnahnya kalimat takbir yang pertama Allahu Akbar, yang keduanya takbirnya dibaca sukun rohnya, itu sunnahnya. Ya. Ya kalau seandainya kedengarannya Allahu Akbar, boleh saja. Cuma kalau ingin mendapat sunnahnya dibaca roh yang takbir pertama itu fathah Allahu Akbar, nah gitu. Lafaz akbarnya itu ada 2 pertama. Kemudian waqulu Allah yusallu fi rihali, dan disunahkan mengucapkan kalimat Allah yusallu fi rihali, yaitu sholat takkaya di rumah fi lailatin, pada waktu malam hari muktirati, ya, yang hujan, dirihi, atau ada namanya angin, aluzul mati, atau dalam kegelapan. Ba'da adzan, setelah azan, awil hayy 'ala taini, atau setelah mengucapkan kalimat hayya 'ala shalah dan juga hayya 'ala falah. Nah, jadi begini. Kalau kondisi keadaan kampung kita nih, ketika ada cuaca ekstrim, ya, hujan besar, ya, atau ada badai, angin, atau kalau di gurun pasir, memang kalau udah ada badai angin itu pasirnya ke bawah, jadi orang nggak bisa keluar kulit, ya. Maka disunahkan bagi muadzin setelah azan selesai, ya, mengucapkan kalimat Allah sallu fi rihali. Nah, berarti apa? Keadaan yang kondusif kalau pergi ke masjid, gitu, ya. Atau mengucapkan kalimat tersebut setelah kalimat hayya 'alal falah, gitu ya. Ini kalau memang tidak memungkinkan orang-orang untuk ke masjid, ya, karena dari cuaca, kalau hujan atau badai. Jadi nggak usah ke rumah, nggak usah ke masjid, terus waktu rumah aja nggak usah keluar, gitu maksudnya. Ya, itu kalau di malam hari, ya kalau di siang sih nggak masalah, nggak usah. Ini di malam hari seperti maghrib atau isya atau subuh. Kemudian wal azanu lisubuhi marrataini, dan sunahkan azan untuk
waktu sholat subuh 2 kali. Nah itu. Wa yusawwibu fihima, dan disunahkan membaca tasbih pada 2 kali azan tersebut. Nah ini kan azan setiap waktu itu harus masuk waktu terlebih dahulu ketika mau azan, ya. Maka dikecualikan di dalam sholat Jumat dan juga dalam sholat subuh, ya subuh. Cuma kita ini pada umumnya azan subuh itu udah pasti masuk waktu. Ya, kalau kita pernah ke Mekah itu azan subuh 2 kali, jam 3 malam. Kalau nggak salah ya, jam 3 malam. Ntar ada lagi pas waktu subuhnya, gitu. Maka sunnah juga menggunakan kalimat tasbih itu tadi, ya. Meskipun yang azan pertama belum masuk waktunya, gitu ya. Cuman ya udah, karena kebiasaan kita tidak seperti itu, jadi cukup sekali saja dan kita lakukan ketika azan subuh. Nah, kemudian wayusan tarqurun bisalami alaihi, dan disunahkan tidak menjawab salam atasnya. Ya, artinya ya, ketika mendengar azan, maka yang disunahkan itu adalah menjawab azan, ya, dari pertama ke akhir. Maka ketika ada orang yang salah mau masuk rumah kita nih, pas azan, diamin dulu, ya, jangan dijawab. Setelah azan selesai baru dijawab, akan daripada azannya, akan daripada salah tersebut, gitu ya. Jadi jangan azan lagi berkumandang, kemudian kita mendengar tamu assalamualaikum masuk jawab, jangan. Sunnahnya tunggu dulu, ya. Selesai azan selesai baru kita jawab, akan daripada salah tersebut. Kebanyakan menanya Ustadz, itu kebanyakan yang mulai azan tadi kan lebih baik tasbih apa salawat. Kebanyakan ada yang Innallahu malaika sallallahu alaihi nabi, ada yang subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Lebih baik mana Ustaz sunahnya? Iya. Ada yang begitu 2. Versi kita di sini begitu. Untuk memulai azan, ada yang ya sebenarnya ya cukup memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada selain kalimat yang lain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Artinya tidak ada khusus kalimat Innallahu berada, atau selawat yang lain atau baca dulu tasbih yang ada. Tasbih ada. Ya, sudah Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Ya kalau mau baca silakan, itu bukan termasuk daripada perkara sunnah. Yang penting sebelum azan itu ada sebelum azan, sebelum yang mulai cukup. Kita kan sebelumnya waktunya aja kita baca salawatan dulu, salawatan dulu maksudnya tunggu waktu, jam waktu salawatan sebelum waktu. Yang mau aja nih, Inna Allah akan kita bilang itu masalah apa enggak? Itu Sebenarnya salawat. Tidak apa-apa kalau yang misalnya begini, sebelum azan kita masuk salawatan dulu, baru masuk udah azan mulai. Artinya tidak ada perkara yang disunahkan mengucapkan kalimat sebelum azan, belum ada. Iya, mengangkatnya. Ini membuat selawat mengaji itu tidak masalah. Maju juga ke Quran, meeting sudah mengaji masuk, mau silakan, tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya kalau jadi Bismillah, tapi jangan didekat dengan sekali Bismillahnya, karena setiap perkara harus dijauhi dengan baca Bismillah. Mau azan perkara bagus, sunnahnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi jangan mengatakan, baca ini dulu kali sunnahnya, tidak ada ya. Jadi sunnahnya itu berada biasanya pas lagi azannya. Ya. Kemudian watarkul masyidihi, dan sunnah tidak berjalan pada waktu azan. Nah, kalau sedang berjalan nih, maka memang sunnahnya diem, ya, diem, menghormati akan daripada azan. Ya,
berangkat lagi jalan lagi. Ya, itu kalau memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan ya sudah, ya sunnah. Gitu. Ya, jangan sampai nanti gara kita diem, nanti kayak macet di jalanan gitu ya. Kalau di negara Islam kebanyakan diem memang, ketika azan sudah diem. Dengerin semua. Ya. Bahkan dulu ketika di Ambon sedang kerusuhan, ya, maka setelah itu ketika ada azan diem mereka. Itu sih kabar dari teman saya yang berasal dari Ambon, ya. Walau aslinya bagaimana, saya belum tahu juga sebenarnya. Ya, jadi memang diem sunnahnya ketika ada azan. Kemudian wa ayyakula sami'u islam fa yaqulu mu'adzin wal muqim. Dan sunnah mengucapkan orang yang mendengar seperti apa yang diucapkan oleh muadzin dan orang yang iqamah. Illa fi hay'alataini, ya, kecuali di dalam kalimat hay'alah. Ya, fa yaqulu, maka dia ucapkan akibat kulit setelah setiap daripada itu la haula wala quwwata illa billah. Ya, artinya sunnah bagi orang yang mendengar akan daripada azan, ya, itu menjawab azan tersebut. Seperti Allahu Akbar, maka jawabnya Allahu Akbar. Sama seperti azan. Asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kecuali di dalam kalimat hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, maka jawabnya bukan hanya apa yang sholat bukan la haula wala quwwata illa billah. Nanya lagi San, ada hubungannya enggak itu seperti ngajarin mayat itu ada sunnah juga jawab juga sama aja? Iya, kan? Sama, sembahyang juga sama. Iya, kita dengar azan sunnahnya kita ya, jawab di mana saja sama. Jangan di mana saja. Ya seperti angin apa gitu, iya, ajan angin, iya. ajan geledek. Kondisinya. Ya. Nanti berbeda kalau kita berada di tempat yang tidak memungkinkan seperti laut tadi. Jangan jauh dulu, Pak. Ya, artinya apa? Setelah selesai buang hajat, buat orang mandi, boleh jauh. Gitu ya. Jangan lagi ngomong jauh azan, jangan. Ya, stop dulu. Jadi ya, setelah selesai baru silakan. Kemudian bahkan sebelum kita menjawab ini, ya, dengan kalimat yang pertama Allahu Akbar, disunahkan kita mengucapkan kalimat marhaba biliqa'i ahlan, marhaba bisolati ahlan. Apa ini? Ada daripada utamaannya bahwa Allah akan menulis 1.000.000 pahala, 1.000.000 pengampunan dosa, 1.000.000 mengangkat derajat. Tuh, kalau kita mendengar akan daripada pertama kali ada dimanapun, ya. Habis itu baru Allahu Akbar gitu ya. Kemudian wa yakunu dzalika arba'an fi adzan ba'da hay'alatain, dan menjadi demikian itu 4 kali di dalam azan setelah hay'al, 2 kalimat hay'al. Itu artinya apa? Hanya ala sholat itu 2 kali, berarti jawabnya la haula wala quwwata 2 kali, hanya ala sholat 2 kali, berarti jawabnya 2 kali, jadi 4 kali ya mengucap kalimat la haula wala quwwata illa billah. Wa illa fi tasbih, kecuali di dalam kalimat tasbih, yaitu ketika sholat subuh kan as-shalatu khairun minan naum, maka jawabnya bukan as-shalatu khairun minan naum, tapi apa? Wa yaqulu shadaqta wa barita. Jawabnya shadaqta wa barita. Ya apa? Kau berkata benar dan kau berbuat baik. Ya, jadi jawabnya gitu. Kalau benar as-shalatu khairun minan naum, ya shadaqta wa barita. Ada jalan ke Nasidin terus ada sambungin ke apa ya? Iya, boleh. Ya. Ada kami Nasidin. Yang penting dari itu ada kalimat shadaqta wa barita. Ya.
ada mengatakan sodaqta wa barokah ya, sodaqta wa barokah. Wa ana dzalika minasy syahidin. Iya. Ya. Sodakna. Syahidin. Sodaqta wa barokah, maka tambahan rugi haki. Nafta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya. Kalau tahapannya sodaqta wa barokah wa ana dzalika minasy syahidin, silakan saja. Yang disilahkan itu sodaqta wa barokah. Yang lebih itu tambahan. Berarti saya saling ya, saya sering banget mengucapkan sodaqta wa barokah wa ana dzalika. Solihin lagi. Orang yang jual saya masuk orang berjualan. Jadi itu artinya orang yang menyaksikan. Nah, daripada kebenaran ucapan tersebut. Ya. Bahkan tadi ketika menjawab kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanti ada jawabannya itu adalah apa? Ada kalimat lagi bacanya marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Sunnahnya selawat. Aku belajarnya agar mata kita kuat. Perang. Ya, tenang. Meskipun sudah tua, tapi insya Allah Nggak ada penyakit mata. marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, begitu dulu marhaban. Belum ayat sholat. Ya, 2 kali gitu ya. 3 kali, 3 kali. Itu sebenarnya. Jadi wallahu a'lam bishawab. والمسلمين